semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 akan mereview video yang sudah dibuat oleh Dr. Roy Casagrande mengenai The Islamic Golden Age. Dalam video kali ini kita akan mereview bagaimana penjelasan yang disampaikan Dr. Roy Casagrande ini tentang apa itu The Islamic Golden Age dan juga lebih jauh mengapa peradaban itu bisa muncul. Dalam videonya, Dr. Roy Casagrande menjelaskan bagaimana munculnya The Islamic Golden Age atau masa kejayaan Islam ini tidak hanya muncul secara tiba-tiba, melainkan adanya perpindahan dan juga kesinambungan ilmu pengetahuan yang berakar dari berbagai macam bangsa besar atau peradaban besar seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan yang terutama adalah Persia. Islamic Golden Age ini sendiri lahir karena beberapa faktor utama. Yang pertama adalah stabilitas politik, keberagaman budaya, integrasi ilmu lintas peradaban, serta keberlanjutan institusi pengetahuan. Nah, krisis Romawi dan juga strategi Persia, khususnya pada masa Raja Syapur I, membuka jalan bagi transfer ilmu besar-besaran yang nantinya diwarisi oleh dunia Islam. Sebelum memasuki zaman keemasan Islam, Dr. Roy mengidentifikasi 3 era besar yang menjadi fondasi peradaban. Era pertama adalah Mesir kuno dan Mesopotamia. Disinilah pemerintahan pertama lahir dan bangsa Sumeria menciptakan tulisan cuneiform yang dimana menjadi dasar seluruh tradisi intelektual manusia. Mesir juga mengembangkan sistem administrasi, hukum awal, dan konsep hak asasi manusia paling awal. Era kedua adalah dinasti ke-18 Mesir atau New Kingdom. Sekitar 1550 sampai 1292 sebelum Masehi. Pada masa ini Mesir mencapai surplus ekonomi besar yang memungkinkan berkembangnya seni, arsitektur, dan ekspansi kekaisaran. Peradaban mulai menghasilkan kemakmuran dan kenyamanan hidup. Selanjutnya ada era ketiga adalah Persia, Yunani, dan Romawi, di mana Persia di bawah Cyrus Agung membangun kekaisaran multikultural, sedangkan Yunani menyumbang filsafat dan logika, sementara Romawi menyumbang hukum, teknik, dan pemerintahan. Ketiga warisan ini menjadi fondasi utama sebelum muncul peradaban Islam. Memasuki abad 3 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami pemerosotan secara serius, secara ekonomi, politik, dan militer. Saat yang sama, Persia justru bangkit di bawah kepemimpinan Raja Syapur I. Pada tahun 253 Masehi, Syapur I berhasil mengalahkan Romawi dan bahkan menangkap Kaisar Valerian. Tawanan Romawi tersebut tidak dihukum mati, melainkan digunakan sebagai insinyur untuk membangun kota-kota besar seperti Bishapur dan Gondishapur. Yang paling penting, Syapur I mendirikan Akademi Gondishapur, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang menyaingi perpustakaan besar Romawi. Inilah salah satu titik krusial dalam sejarah, karena Persia mulai berperan sebagai penjaga dan pengembang ilmu pengetahuan dunia. Ketika Kekaisaran Romawi menjadi Kristen sebagai agama resmi, terjadi perubahan besar dalam dunia intelektual. Pada tahun 391 sampai 392 Masehi, perpustakaan Alexandria dihancurkan dan banyak institusi ilmiah ditutup. Akibatnya pengetahuan terancam hilang di wilayah Romawi. Ilmu tidak benar-benar punah. Para sarjana dan teks-teks kuno bermigrasi ke wilayah Persia, khususnya ke Gondishapur, antara tahun 392 hingga 600 Masehi. Di sana, Gondishapur berkembang menjadi pusat pengetahuan dunia yang mengumpulkan tradisi Yunani, Romawi, hingga Mesir, India, dan Tiongkok.
Ketika bangsa Arab menaklukkan Persia pada tahun 638 Masehi, mereka tidak menghancurkan Gondi Shapur. Justru sebaliknya, mereka menghormati dan mempertahankan akademi tersebut. Pada tahun 711 Masehi, Kekaisaran Arab membentang dari Spanyol hingga Pakistan, dan pada fase awal, mayoritas penduduknya justru beragama Kristen, menunjukkan keberagaman yang tinggi. Oke, berikutnya itu ada birokrasi serta revolusi Abbasiyah. Dalam Kekaisaran Arab itu memiliki dua birokrasi besar, yaitu Persia dan juga Romawi, yang sebelumnya itu saling bermusuhan selama ratusan tahun. Dan kini berada dalam satu kekaisaran, dan yang menariknya itu, Kekaisaran Islam itu tidak menghapus birokrasi lama, melainkan mempertahankan karena dianggap itu birokrasi yang lama sudah berjalan dengan baik dan juga lebih efisien. Dan juga demi menjaga stabilitas pemerintahan birokrasi yang sudah ada. Tetapi, persaingan ini itu memicu ketegangan politik internal yang diperparah oleh kondisi sosial, seperti mayoritas penduduk Arab, diskriminasi terhadap Mawali, pajak barat, hingga dominasi elit Arab. Situasi ini akhirnya memunculkan revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Abu Muslim al-Husarani dan juga keluarga Abbasiyah. Dampaknya itu sangat besar. Seperti pusat pemerintahan yang dipindahkan ke Baghdad, pemerintahan menjadi lebih inklusif dan juga multi etnis. Dan juga ada juga pengaruh Persia itu yang semakin menjadi lebih kuat. Jadi sebagai kesimpulannya itu, zaman keemasan Islam tidak lahir dari penciptaan ilmu yang dari nol, melainkan dari pelestarian, pengembangan, dan juga integrasi pengetahuan lintas peradaban. Persia dan dunia Islam berperan sebagai penjaga warisan intelektual dunia yang kemudian berkembang pesat di era Abbasiyah.